Israel. Wa ba'athna minhum 12 naqiban. Wa qala Allah inni ma'akum. Jadi Tuhan kami berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, aku bersama dengan kalian. Nah, itu yang kami tahu. Tiba-tibanya ada seorang yang beragama Kristen mempertanyakan, apakah Tuhannya Islam dan Tuhannya Yahudi itu sama? Kami tidak bisa mengatakan kemudian Tuhannya Islam dan Yahudi itu sama. Yang kami tahu, Tuhan kami datang kepada Bani Israel. Tuhan kami menyatakan dirinya subhanahu wa ta'ala, maha suci, maha tinggi. Itu yang kami tahu. Setelah kemudian Belanda datang membawa Bible ke Indonesia, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ternyata di dalam Bible tersebut juga tertulis, misalnya Yesaya 5 nomor 16, Tuhan itu maha tinggi, Tuhan itu maha suci. Berarti klaim Bible yang datang belakangan mengatakan Tuhannya Yahudi maha suci, maha tinggi. Berarti yang menyamakan antara Tuhan kami dan Tuhannya Yahudi adalah Kristen, bukan kami. Kenapa orang Kristen tidak menerjemahkan Tuhannya Yahudi itu maha terkutuk? Maha terkutuk disebabkan karena Tuhannya Kristen bernama Yesus itu terkutuk. Kenapa harus menyamakan dengan umat Islam yang punya Tuhan maha suci, maha tinggi? Berarti bukan umat Islam yang menyamakan, orang Kristen yang menyamakan Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Islam itu sama. Akidah kami nggak bisa diganggu-gugat. Mau Tuhannya Yahudi, Yahweh, Yohwo, Yohye, Yahyo, Yehe, bom-bom, nggak ada urusan dengan kami. Tuhan kami Allah subhanahu wa ta'ala. EGP dengan Tuhannya mereka. Nah, ternyata Bible yang menerangkan. Kejadian 17 nomor 7. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan Ismail, Tuhan Ishak, Tuhan anak-anakmu, keturunanmu secara turun-temurun. Dan ini adalah perjanjian kekalku, bahwa engkau dan anak-anakmu secara turun-temurun akan menjadikan aku sebagai Tuhan mereka. Nah, itu tertulis dalam kitabnya orang Yahudi. Berarti dengan kata lain, orang berakal akan paham bahwa Tuhan yang disembah umat Islam adalah Tuhan yang pernah berfirman kepada Bani Israel. Di dalam Al-Quran juga dikatakan ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa, qala ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhuzma. Itu jelas itu. Ataituka wa kum minasyakirin. Akatabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' dan seterusnya. Artinya Al-Quran datang menerangkan bahwa Tuhan yang kami sembah itu hakikat yang berfirman kepada Nabi Musa. Berdasarkan apa? Berdasarkan Al-Quran. Ternyata Bible yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia rupa-rupanya mengambil kata Allah, dan di situ tertulis dengan jelas Allah berfirman kepada Nabi Musa. Berarti yang menyamakan ya kalian. Yang menyamakan ya kalian. Buktinya di terjemahan Al-Quran tidak ada tertulis kata Yahweh, tetapi di terjemahan Bible banyak sekali bertaburan kata Allah di dalam. Demikian. Boleh saya bicara sedikit nih? Boleh. Dari narasi sang gurunda tadi ya. Ini gurunda ini mengatakan Kristen mencotek Islam, padahal Islam itu muncul di abad ke-7. Sedangkan Kristen itu Bible muncul di abad pertama ya. Pertama. Okay. Sebentar. Terus gini. Inilah. Cuma ini sebenarnya orang kafir, orang bisa diskusi, dibilang orang kafir cuma. Kalau diskusi dengan orang Kristen saya selalu jadi tertawa dibuat. Coba tunjukkan kepada saya di mana di abad pertama ada Bible. Oke. Bentar dulu, akal, bentar. Disapa dulu Samson. Halo. Ya, agama apa, Bang? Oten dong. Oke, di sini ada 2 Kristen ya, satu-satu ya. Akal duluan dulu ya, Bang Samson ya. Oke, lanjut. Di mana di abad pertama ada Bible?
Bentar, jangan melebar dulu Zuma, jangan melebar dulu. Saya katakan Zuma ini adalah orang kafir yang tidak percaya pada Qurannya sendiri. Ketika di surah Yunus 90 mengatakan bahwa hanya Tuhan yang disembah Bani Israel lah Tuhan yang benar. Zuma mengatakan tidak sama, tidak peduli dengan persembahan Bani Israel. Ini Anda bernarasi bertentangan dengan Al-Quran Anda sendiri. Dan ini yang disanjung-sanjung orang, yang disanjung banyak orang. Anda gimana sih Zuma? Anda memang nggak percaya ya sama Al-Quran Anda, Seli? Kamu diam. Oh, aduh, asli udah saya menyurahkan kebenaran, saya disuruh diam. Bahlul, diam. Kenapa? Saya, kok dia Bahlul, saya Zuma? Diam, Bahlul, diam. Tadi saya sudah mengatakan umat Islam kitabnya Al-Quran. Al-Quran itu ada dari abad ke-7. Bible masuk ke Indonesia nanti di abad keberapa? Masuk ke Indonesia. Kutanya dulu sama mu. Bible itu di abad pertama sudah ada Bible loh. Cuman coba kanonisasinya di abad ketiga. Kasih bukti. Kok kasih bukti lagi? Itu nggak usah kasih bukti, cuma pengetahuan umum seperti itu nggak usah Anda minta minta bukti lagi. Tapi Anda ini saya lihat orang yang nggak percaya sama Al-Quran Anda sendiri. Domba berotak keledai. Anda jadi kalau gitu anak babi kayak begini nggak usah dipertahankan, diturunin aja. Waduh, masih ada asal anak babi. Anak babi, anak kayak gini nggak perlu, nggak ada otak. Dia ganti-ganti nama terus itu, ganti nama. Karena kalau pakai nama asli pasti tidak dinaikkan. Iya. Otaknya nggak ada. Pengikut anjing dari Jerman itu pengikut Silakan, anjing dari Bang Jerman. Betul. Bang Samson silakan. Ya, Tuhan kalau tadi Akal mengatakan bahwa Bang Zuma ini kan berbohong sama Al-Qur'annya. Kalau saya beda. Ya, harusnya itu mendustai ya, yang tepat mendustai. Karena apa? Yang jelas dikatakan bahwa katanya Al-Qur'an Alkitab menjiplak kepada Al-Qur'an. Nah, sekarang di Al-Qur'an aja ditulisnya Allah tanpa gelar Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kan adanya di hadis. Coba Anda buktikan bahwa Allah itu di Al-Quran itu adalah Allah bergelar dengan Subhanahu wa ta'ala. Ada enggak? Ada. Coba ayatnya. Kalau ada gimana? Jadi satu ya, enggak terpisah ya. Hah? Allah dengan gelarnya Subhanahu wa ta'ala. Al-Isra ayat 43. Jadi satu. Silahkan kau bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim menjelaskan dengan sangat jelas, Subhanahu wa ta'ala amma yakuluna uluwan kabira. Maha suci dan maha tinggi dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung tidak ada bandingannya. Tuh, jelas. Mana? Tuh, dalilnya sudah jelas. Subhanahu wa ta'ala amma yakun. Mana Allahnya? Jadi satu tidak? Uluwan kabira. Jelas. Jadi Tuhan kami itu maha suci, maha tinggi. Gelarnya Subhanahu wa ta'ala. Tuhannya Yahudi ternyata di dalam kitab yang diterjemahkan oleh orang Indonesia, Yesaya 5 nomor 16, ternyata Tuhan itu maha suci, maha tinggi. Tuhannya Kristen disebut maha tekutuk. Bukan hanya Tuhannya Kristen. Bukan hanya Subhanahu wa ta'ala. Tuhannya Kristen. Jadi satu. Tuhannya Kristen. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tidak? Kutanya samamu. Tuhannya Kristen. Udah deh, ngeles. Terkutuk di pokok kayu. Terkutuk di pokok kayu. Tuhan Kristen. Ya, lagi udah. Tunggu Allahu Akbar, ditendang Masya nih. Allah. Tinggal tunggu ditendang nih. Bentar. Jadi bukan Bahlul kalau bukan orang Kristen, tidak mungkin Bahlul. Pasti Kristen itu kalau Bahlul. Data. Ya data saya jelas, Tuhan saya gelarnya Subhanahu wa ta'ala. Itu gelar Tuhan saya. Subhanahu wa ta'ala itu gelar. Tidak ada di dijadikan satu kesatuan antara Allah dan Subhanahu wa ta'ala, tidak ada. Yang ada jadi yang digelari, di Al-Quran. Silakan.
Tidak ada di Al-Quran disebutkan Allah bersama gelarnya Subhanahu wa ta'ala. Itu ada rekayasa kalian, rekayasa untuk memutarbalikkan Al-Quran aja. Begitu. Jadi yang digelari Maha Suci Maha Tinggi di Islam itu siapa? Ya. Karena di hadis lah adanya ritual. Saya tanya samamu. Saya tanya samamu. Yang digelari Maha Suci Maha Tinggi di Islam itu siapa? Yang digelari Maha Suci Maha Tinggi? Tapi bukan dengan gelar, itu bukan gelarnya Allah. Ya saya tanya samamu. Yang digelari Maha Suci Maha Tinggi di Al-Quran itu siapa? Ya Allah. Tapi itu bukan gelar. Allah aja. Dah, sekarang Tuhanmu yang berbentuk roh itu gelarnya apa? Loh, kita nggak ada gelar-gelar seperti itu. Allah ya Allah. Lah, yang digelari terkutuk itu siapa? Itu tandanya kalian yang memutarbalikkan Al-Quran. Yang digelari terkutuk di atas pohon itu siapamu? Yang digelari terkutuk di atas pohon itu siapamu? Mana ada gelar terkutuk? Ada gelarnya Yesus terkutuk. Dia menjadi terkutuk, bukan digelari terkutuk, menjadi terkutuk. Lah itu gelarnya itu bukan gelar lagi. Bahkan dirinya memang terkutuk. Nah, apa salahnya membuktikan kasih? Ada salah nggak? Salah nggak menurutmu? Membuktikan cinta kasih ada salah nggak sebagai pencipta? Oke, sekarang buktikan. Aku tanya, dengar. Tidak salah. Salahnya di mana? Tidak salah, Bahlul. Saya udah bilang tak salah. Oke. Nah sekarang permasalahannya itu klaim sepihak dari Kristen. Anda tahu tidak? Yang mati terkutuk itu bukan Yesus. Yang menjadikan yang mati terkutuk di Yesus itu iblis. Mau bukti? Mau saya buktikan? Biar robek otakmu sekalian. Kenapa kau mute? Mau bukti bahwa yang melantik. Dengar. Mau bukti bahwa yang pencipta mengasihi ciptaannya, apa salahnya? Dengar. Mau bukti kalau yang menggelari kemudian yang mati di atas tiang pohon itu adalah Tuhan? Mau bukti? Sebenarnya yang tergantung di pohon itu manusia terkutuk, bukan Yesus. Bukan. Yang menjadikan makhluk yang mati terkutuk di atas pohon itu Yesus adalah Yesus palsu. Yesus palsu yang mengajarkan Paulus bahwa yang mati terkutuk di atas pohon itu adalah anak Maria. Padahal itu bukan anak Maria, itu adalah orang terkutuk. Nah sekarang pertanyaan saya, anak Maria ada enggak perbuatannya yang membuatnya kemudian dikutuk oleh Tuhan? Ada enggak? Ada perbuatannya menjadi gimana? Ada tidak perbuatannya anak Maria yang membuat Tuhan yang mengutusnya mengutuk dirinya, mengutuk Yesus? Ada enggak? Mengutuk dirinya. Kan yang dikutuk oleh Tuhan itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Itulah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Iya, menjadi terkutuk untuk membuktikan cinta kasihnya. Apa salahnya? Kata siapa? Apa salahnya? Saya tanya, kata siapa? Membuktikan kasih sayang. Saya kasihnya tanya, begitu besar. kata siapa? Kata siapa dia? Besar kasih Allah akan dunia ini. Ia mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa. Apa salahnya? Oke. Kalau percaya, dengar. Kalau percaya boleh nggak dibunuh? Percaya apa? Kalau percaya kepada Yesus kan memperoleh hidup. Nah sekarang orang-orang yang percaya kepada Yesus boleh nggak membunuh Yesus? Kok membunuh Yesus? Lah kan Yesus. Siapa yang membunuh Yesus? Yesus kenapa? Kok percaya membunuh Yesus itu gimana ceritanya? Ya makanya saya tanya. Anda membawa Yohanes 3:16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia sehingga ia menganugerahkan anaknya. Anaknya dianugerahkan untuk dibunuh atau untuk dipercayai? Dibunuh. Mana dalilnya? Itu Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Mana karena dibunuh? Begitu besar kasih. Maka dibunuh. Dia datang memang mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalilnya mana? Kau kayak setan. Iblis mau Yesus dibunuh. Kau juga mau agar Yesus dibunuh. Kau sama seperti setan kau. Aku datang untuk menyerahkan nyawaku dan mengambilnya. Aku datang untuk menyerahkan nyawaku. Memang Yesus datang untuk menyerahkan nyawanya untuk umatnya, untuk kaumnya, tapi bukan dengan cara dianiaya, dibunuh. Dia rela berkorban untuk umatnya.
bukan untuk Kristen. Sekarang pertanyaannya, Yesus datang untuk dibunuh. Pertanyaan, Yesus datang untuk dibunuh. Umat kau mana? Turun ya, kau turun. Umat mana? Tidak bisa diskusi. Umat mana dulu? Aku tanya kau, umat mana? Kau turun. Kau tidak bisa diskusi. Kau nggak layak diskusi dengan saya. Orang yang bahlul nggak layak diskusi dengan saya. Kalau orang bodoh, bahlul, ngotot, nggak layak dengan saya. Paling kuludai mukanya nanti lama-lama. Saya kalau sudah dengan sabar saya membimbing kalian, tapi kalian pura-pura bodoh, bahlul, ngotot lagi, mending kuludai mukamu daripada saya habiskan waktu berbicara. Saya minta yang pendeta yang pernah sekolah. Bukan pura-pura bodoh itu Bang, memang bodoh. Ya itulah, namanya juga Kristen. Berarti Bang Zuma tidak salah nubuatan saya ya. Mereka itu penyembah kenal potmio ya. Iya betul. Oke. Bodohnya minta ampun. Tanya. Ya, selamat Ini- malam. Ya, tukang report ini si Erik. Gak usah dinaikkan lagi ya si Erik ya. Mulutnya penuh dengan sampah. Tanya, selamat Pasti malam Kristen, Bang. iya kan ya? Si Erik Kristen, Kristen kan? Oh Tampak. iya wajar, namanya Kristen. Udahlah, satu paket itu. Dia kan tangan kanan iblis. Iblis itu Nyatanya- tak berdaya. Iblis tak berdaya terhadap orang Islam. Maka iblis menggunakan orang Kristen untuk memperdaya umat Islam. Tapi alhasil mereka tidak akan pernah mampu. Satu paket. Bang tanya. Ini dari Denom apa? Oh, saya dari Denom yang percaya Yesus Kristus itu disalib, telah mati dan bangkit di hari ketiga. Si Kebinirin, ganti akun lagi. Manusia toples. Manusia tak berakal. Lanjut Bang. Oke, sekarang saya tanya samamu. Kematian Yesus itu, apakah memang sudah ada nubuatannya? Kematian Yesus. Sudah dijelaskan si Samson. Kamu kan Samson lagi. Samson lagi kau bawa manusia kampret kayak gitu. Kutanya samamu, ada tidak nubuatannya di dalam kitabnya Yahudi? Yesus mati gitu loh untuk dosa-dosanya orang Romawi Yunani. Ada nggak? Nubuatannya ada nggak? ada. Dosanya. Nah, tunjukkan kalau memang ada nubuatan Yesus untuk mati, kenapa Yesus mengatakan orang yang ingin membunuhnya itu adalah anak-anak setan? Kenapa? Bukankah kalau nubuatan dari Tuhan, berarti yang menjalankan perintah Tuhan atau nubuatan Tuhan itu adalah anak-anak Tuhan? Nah, ini malah disebut sebagai anak-anak iblis. Tuhan berkata, aku utus diriku sendiri menjadi manusia agar dibunuh untuk dosa-dosanya Kristen. Ya kan gitu. Nah, yang menggenapi dan yang menjadi eksekutor kematian Tuhanmu itu adalah pahlawan semua. Karena dia menggenapi apa yang diinginkan oleh Tuhanmu. Berarti mereka taat. Mereka taat kemudian untuk melakukan perintah-perintah Tuhanmu. Artinya mereka adalah anak-anak Tuhan menurut kalian. Tapi kenapa Yesus mengatakan orang yang ingin membunuhnya adalah anak-anak iblis? Yang mana yang betul? Kalau sudah ada nubuat, berarti Tuhan sudah merencanakan. Kalau Tuhan sudah merencanakan, berarti yang menjadi eksekutor daripada rencana Tuhan itu adalah pahlawan-pahlawan Tuhan semua. Anak-anak Tuhan semua itu. Tapi kenapa Yesus justru menganggapnya anak-anak setan? Mana yang betul? Ada nubuatan untuk membunuh Yesus atau justru tak ada? Mana yang betul? Coba kau jawab. Ya. Sebelumnya Juma, kamu menganggap Isa dan Yesus sama ya? Itu dulu loh, perjelas dulu. Yang menganggap Isa dan Yesus sama itu Kristen laknatullah alaihi, penghuni neraka kekal. Bukan saya. Saya tidak pernah dengar. Saya tidak pernah membaca terjemahan Al-Quran ada nama Yesus. Saya juga tidak pernah melihat masjid namanya Yesus. Tapi banyak gereja yang mengatasnamakan Isa. Di dalam kitabmu juga pertama kali diterjemahkan ke Indonesia bukan Yesus tapi Isa. Kau Kristen laknatullah yang mau menyamanyamakan. Bukan saya, bukan kami Islam.
Kamu nggak malu bertanya kayak begitu? Nggak malu? Ketika Nggak malu? dinyatakan Isa itu salah terjemahan dulu ya. Makanya diganti. Wah, salah terjemahan. Ya, Terus, terus Isa alaihi salam berkata dalam Al-Quran, Inni Abdullah atani Alkitab. Nah, Nabi Isa mengaku diberi Alkitab. Yesus pernah nggak mengaku diberi Alkitab? Nggak pernah. Adalah firman itu sendiri. Makanya Jangan. Yesus Nah, itu adalah kenapa firman kitabmu? itu sendiri. Kenapa kitabmu tidak disebut? Yang kata-kata yang dikeluarkan Kenapa Yesus kitabmu firman tidak Allah. disebut firman? Kenapa harus Alkitab? Karena Di Alkitab. kekristenan, Yesus itu adalah firman yang hidup. Beda Alkitab, hei dengar Bahlul. Kalau saya di tempat bicara Anda dengar, kan kitab supaya itu kan kamu dibukukan. pintar Bahlul, kau dengar saya. kan? Yesus tidak pernah menerima Alkitab. Yang menerima Alkitab itu Isa. Kenapa kitabmu disebut Alkitab? Saya nggak menyebutnya Alkitab. Lalu kau menyebutnya apa? Kau menyebutnya apa? Boboho. Bible. Oke. Kau sampaikan dulu, kau bicara dulu. Sampaikan ke Kristen Indonesia, orang Kristen Indonesia tidak boleh menyebut Alkitab karena Alkitab itu milik Nabi Isa. Kau sampaikan dulu, bicara begitu dulu. Saya mau dengar, silakan. Oke, saya sampaikan. Rekan-rekan 2.300 yang menonton di sini, Ya. Isa dan Yesus itu tidak sama ya rekan-rekan. Ya. Isa itu adalah nabinya orang Arab. Sedangkan Yesus itu adalah utusan Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, yang datang dan dilahirkan di Bethlehem. Nah, coba persis Paulus kan teman-teman. Padahal ini yang kita bahas tadi ini bahas kata Alkitab. Orang Kristen menyebut kitabnya dengan sebutan Alkitab. Alkitab itu milik Nabi Isa. Kau katakan Kristen. Saya menyebutnya Kristen. Udah kau turun deh, turun. Kau pergi cium pantat babi. Mana Ustaz Jumah? Kena report lagi kah? Kena report sama. Aduh, Nora juga kena. Bang Zuma juga kena. Kena tombak mereka berdua. Iya. Masya Allah. Pengikut iblis. Londo Ireng. Kenapa ya? Dengan pengikut Londo Ireng. Ya? Pengkhianat. Padahal kalian barusan merayakan ulang tahun loh. Kenapa makin gabrul ya? Ajaran kasih. Di tap-tap layar teman-teman, di tap-tap layar biar kuat komalnya. Ayo, tap-tap layar terus tembusin sampai teman-teman ya. dulu. Mudah-mudahan masih ada akun Gurunda. Ayo Bunda Nora Teman-teman yang berbahagia. Kena jadi teman-teman untuk sahabatku yang muslim yang di bawah, tolong Aduh, ya hujan, support ya biar diskusi kita ini agak lama teman-teman. Jadi kita kencangkan tap layarnya teman-teman ya. Kencangkan tap layarnya agar akun kuat, biar nggak kena report. Di share teman-teman ya. Kencangkan. Nah, tuh enak tuh di share teman-teman. Hujan, pindah dulu. Serius ini. Kencangkan teman-teman, kencangkan. Ini nanti guru kita naik lagi nanti, Bang Zuma naik lagi nih. Kencangkan teman-teman. Tombak-tombak dia. Tadi Padahal penumpang gelap gitu loh. Tadi Su Samson tuh aku mau tanya gini kasar ya. Dia tuh dari gereja Jawa Wetan. Tadi aku dengar aksennya tuh kayak orang-orang gereja Jawa Wetan itu. Maka mau tanya dia tadi itu gitu. Dia tuh penyembah akar-akar serabut kelapa ini itu, Bang. Tahu enggak kalau orang-orang gereja Jawa Wetan itu dulu tuh ada 2 juta. Tahu bang. Mereka itu sebenarnya untuk mengakui bahwasanya mereka itu beragama, makanya mereka ke Kristen. Aslinya bukan. Aslinya itu adalah komu. Nah, udah tahu kalian semua, komu yang berlambang dengan palu dan arit. Nah, itu aslinya mereka. Selesai. Ya. Karena di ajaran Kristen Pengen diakui. Ya. Karena di ajaran Kristen dengan ajaran ini tadi palu arit itu 11-12. Licik, menipu, berdusta, memfitnah. Nah, itu ajarannya. Sama 11-12. Mantan aku bang. Oh, mantan aku bang. Jadi aku paham. Ya. Syukur. Move on ya, udah move on ya. Udah bang, alhamdulillah bang. Anton, selamat malam Anton. Muslim, non muslim?
Halo Anton. Dengar enggak nih Anton? Bisa dengar enggak? Halo. Susah kali kau nih. Anton. Mana host kita nih? Ada enggak host kita nih? Enggak ada suaranya itu. Oi, turun. Moderator dia notukan orang-orang. Dia datang kadang-kadang naik nge-report aja tuh orang tuh. Baru gak kalian nyanyi malam kudus dan tidak kudus lagi hati kalian itu. Roh kardus ini kuatkanlah. Holy Ghost, Holy Ghost. Holy Ghost hantu putih kan? Hantu putih. Kau putih kan hantu putih itu gitu loh. Baru nyanyi malam kudus malam tadi, malam kudus. Tenangkanlah roh kardusnya tuh gitu. Bentar ya, sabar ya. Saya lagi nyari akun dulu untuk Gurunda Juma. Akun Gurunda Juma udah habis. Di handle dulu ya, di handle dulu. Oke. Ustadz Arif, lanjutkan Ustadz Arif narasinya. Biar agak-agak sedikit panas. Kan musim hujan nih soalnya. Dan hati-hati ya, jangan sampai kena sambar petir kau ya. Musim hujan nih. Kena sambar petir pula kepala kau nanti. Bahasannya. Cek mana? Di sini hujan deras. Kedengeran nggak suara hujannya? Enggak kedengaran. Enggak, aman. Alhamdulillah. Aman bang. Jadi yang oten-oten tuh naiknya yang cerdas lah dikit. Cerdas gitu loh, jujur gitu. Kayak Pak Asali ya, Budi Asali tuh enak tuh orangnya itu. Jujur, nggak ada katanya. Kalau bermain manuskrip, kalau dibilang dia nggak ada. Sama, kalian harus begitu. Kalian tiru lah. Kan kiblat kalian dia, guru kalian itu. Pencetus yang apologet itu Budi Asali loh. Ini datanglah jamur-jamur, datanglah akar-akar sampah. Yang naik juga nggak jelas. Ini aku kasih tampul sekali ya. Saya kasih tampul untuk teman-teman yang di bawah yang mau naik itu mengajukan permintaan itu ya. Saya ingatkan untuk kalian penyembah rakyat nyamuk. Naik di sini jangan ngamuk-ngamuk. Diskusi jangan berisik dan buat pusing. Itu congor atau knalpot racing. Kalau cuma cerdik, ular pun lebih licik. Beracun dan buat hidupmu gugur. Sesama oten pun kalian otak-atik. Naiklah kalian oten beradab dan jujur. Kami suka lawan diskusi akademis dan kompeten. Bukan kelas jemaat oten yang impoten. Jika bertanya berisi dan bermakna. Dan jika menjawab pakai dalil dan data. Teruntuk kalian penyembah karet pelampung yang percaya roh Tuhan mengapung-apung, tolonglah bawa data valid konsep terhitung. Jangan pula kau bawa dalil pak ketipung. Kitab para nabi agama samawi, firman Tuhan original asli. Percaya Tuhan satu sang ilahi, bukan menyembah Tuhan mati dihidupkan lagi. Ya, ingat ya. Sekali lagi saya garis bawahi. Naikkan lagi bang. Biasanya banyak itu bang. Udah saya kasih akun satu, udah aman. Mantap. Masuk mantap abangku. Jadi gitu ya. Sekali ini saya kasih tampolan sekali lagi. Sabtu Yahudi di hari Sabat, puasa diri dan penuh hikmat. Oten selalu menentang Taurat, ketampol diam mati di tempat. Stay tune. Jadi begitu Bang Har, pertanyaan-pertanyaan mereka itu, pertanyaan-pertanyaan saya dulu itu, 15 tahun yang lalu. Udah kenyang saya bertanya-tanya kayak gitu. Orang ini nggak punya organisasi, kami dulu punya organisasi Bang. Ini kan kelas-kelas jemaat yang naik semua ini. Kayak saya, Faruk Sianipar, itu ganas kami dulu Bang. Selamat malam para penyembah batu. Tengok lah ini ya, malam juga tantrum. Penyembah kontol. Kontol lah dia. Gak usah ditanggapi Bang, biarkan aja. Ya, biarkan aja lah. Yang parahnya kan Martin Luther itu kan pendiri agama Protestan abad 16. Parah benar tuh Martin Luther.
Di tabel taknya tuh, luar biasa. Untuk netizen di bawah yang 1000 sampai 2000 ini, coba kalian tag di Google itu tabel tak Martin Luther gitu loh. Nah, apa kata Martin Luther tentang Yahudi gondrong ini gitu? Yang dituhankan mereka itu apa? Sadis. Luar biasa Martin Luther ini. Masa sesembahan dia dibilangnya gitu? Tabel tak Martin Luther. Oh, itu luar biasa. Tuhannya disembah dia tuh, dibilangnya gitu. Parah. Nah, kita membela Yesus versi Biblos. Gitu loh ya. Coba datang tuh tampakkan ajaran kasih. Tapi ajaran kasih itu hanya slogan. Hanya kedok, kata David Lamar, penulis buku American Holocaust. Ya kan? Mereka buat abad ke-19 akhir, slogan-slogan kasih itu mereka buat abad ke-19 akhir. Apa kata dia? Untuk menutupi kebiadaban Kristen masa lalu dan hari ini. Bayangkan Tuhan jadi gantung, dibunuh dia. Paulus kepalanya dipenggal karena mau mengubah Zeus menjadi Yesus oleh Kaisar Nero. Petrus disalib terbalik. Sadis ajaran ini dari awal sampai akhir. Mana ada bagusnya? Ajaran kasih, bapak kau. Ajaran kasih. Tengok tuh sekarang lagi ribut. Gara-gara Yahudi gondrong dia ribut, ya kan? Warna Tritunggal, Tritio. Tadi ini, Pak Hen. Yo. Tadi dengar dari Oten, kenapa mereka merasa mengklaim dia pemilik? Ketika tadi Bang Juma mengatakan bahwa Roh Kudus datang kepada Nabi Muhammad, dia berusaha mengklaim, menertawakan kalau Roh Kudus itu kita menjiplak dari kitab dia. Padahal yang jelas-jelas nyata itu adalah kitab mereka yang menjiplak Al-Quran. Di dalam Al-Quran jelas ada ayat yang namanya Roh Kudus, yaitu malaikat Jibril. Padahal kalau kita buka kitabnya mereka yang kenal Roh Kudus, terjemahan di Indonesia, di bahasa Inggris apa disebut itu? Sebagai Holy Ghost. Holy Ghost kalau bahasa Indonesia itu hantu suci. Nah, kenapa jadi Roh Kudus? Roh Kudus itu original teksnya Al-Quran. Kenapa kalian klaim lalu menuduh kita umat Islam menjiplak kitab Anda? Kan lucu namanya. Dasar bahlul. Kitab Spanyol, semua nyolong. Kan kitab Spanyol, kan buku Spanyol. Semuanya nyolong. Perjanjian lama dicuri dari orang Yahudi, diaku-akui gitu kan. Nah, orang Yunani dicurinya gitu lah. Nih, ajaran-ajaran ini gitu. Ya, buat kawan-kawan kalau apa namanya dikira kita ngarang, buka aja 1 Yohanes 5 nomor 7 versi KJP. King James Version itu bahasa Inggris, itu disebut sebagai Holy Ghost. Gitu. Mengklaim abad ke-6. Kau abad ke-16 Martin Luther tuh. 60.000 sekte yang ada tuh. Nah, dulu je enggak banyak lah Katolik, itu aja kan, Ortodok, Syria, Ethiopia itu aja. Kemudian abad ke-16 datang Martin Luther. Nah, mulai banyak tuh, ada Calvin, sampai juga ada tuh siapa Ellen G. White itu yang buat Advent itu. Jadi banyak kau. Jadi abad ke-16, ya kan? Nggak tahu apa otoritas si Martin Luther ini membuang buku yang udah dikanon oleh Katolik. Dari 63 buku jadi 66 gitu loh. Jadi gini Bang Lor ya. Saya itu waktu menjadi kafir, sebelum berikrar menjadi seorang muslim, saya itu meneliti. Saya meneliti itu kayak si Matius, siapa, si macam lain. Agar kalian tahu, penelitian hasil dari saya itu bahwasanya kenapa terjadinya Kristen ini terciptanya dikarenakan ada asimilasi antara dewa-dewa Romawi dan dewa-dewa Hindu. Karena mereka ini hanya membedakan namanya saja. Hanya namanya saja. Seperti Indra. Indra itu dalam periode Weda, Indra itu dianggap sebagai dewa yang paling dipuji. Sama seperti Zeus, dewa tertinggi dalam mitologi. Agni, dalam Weda, Agni mirip dengan Hephaestus. Vidra, itu juga di Weda, itu mirip dengan Tipon, dewa-dewanya Romawi. Jadi Trimurti dan Trinity itu sama, tidak. Fix 1.000.000% sama.
Bahkan dalam kematian mereka semua sama. Yang melahirkan perawan suci mati 25 Desember untuk menebus dosa. Enough. Cukup. Cuman inilah hiburan-hiburan kita begitu. Karena saya meneliti di waktu saya penyembah sempak gitu loh. Ya, alhamdulillah ya, karena mau menggunakan akalnya. Maka aku dengan kawan-kawan coba review dulu, dia review apa yang kalian imani. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 8 akun kutu. Habis. Ini nakal ada ini Hansip Romawi nakal. Ini ada si botak nih, si botak gak pinter-pinter. Halo, malam Zuma. Iya, saudara, gimana? Cium botak aku dulu semua. Tuh. Ya. Aduh, pintar pula kau. Kau udah mengakui semalam semua rupanya ya. Apa itu? Sahih Bukhari 260 bagindamu. Iya, sudah. Nah, giliranmu Yesus melampiaskan syahwatnya pakai apa? Oke, jadi Fitim itu sudah gugur ya. Iya, sekarang pertanyaan saya, Yesus melampiaskan syahwatnya dengan cara apa? Tidak ada, dia manusia tanpa dosa. Saya tidak tanya dia berdosa atau apa, saya tanya. Iya. Sebagai manusia, laki-laki yang perkasa, dia Jadi, melampiaskan kelakiannya itu. Semua sudah mengakui dia melampiaskan syahwatnya itu dengan cara apa? Gitu ya. Kalau Paulus, cuma aku dulu sudah mengakui. Kalau Paulus gimana? Kalau Paulus gimana? Baru kali ini Paulus gimana? Paulus bagaimana? Intinya semua udah gugur ya kawan-kawan Islamnya. Kosim, coba kau lihat nih, atau dengan cari gini, kau lihat tuh, baca, bisa enggak kau baca tuh? Menurut Martin Luther loh, menurut Martin Luther ya. Aku enggak ngomong nih menurut Martin Luther. Dihapus videonya ya semua nanti ya. Apa sih ini penyembah bangke nih? Itu videonya, siapa saja, gitu kan. Iya, saya bertanya sekarang, giliranmu jawab. Yesus melampiaskan syahwatnya dengan cara apa? Tidak ada tertulis Yesus manusia tidak tanpa dosa, dikandung tanpa dosa. Enggak ada tertulis. Dia tidak berbuat dosa. Tidak berbuat dosa. Kalau dia nggak berbuat dosa, berarti dia nggak mati terkutuk dong. Pahami hukum itu. Apa? Gitu. Selamat ya semuanya, akhirnya Fitimu kau bantah sendiri gitu ya. Gimana dong? Jangan dibolak-balik. Sahih Bukhari 260, sehari 11 istri digilir. Saya sudah katakan samamu, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah laki-laki perkasa. Perkasa dalam Yesusmu atau Paulusmu perkasa sebagai laki-laki lah, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul. Kemudian Bang Juma, istrinya kok mati? Kok nggak perkasa Bang Juma? Istrinya siapa? Saya selesaikan. Lonti satu tuh, pelacur satu tuh. Kau jadi pelacur sana kau biar masuk surga duluan. Ya, udahlah Zuma ya. Aku kembangkan akunku dulu. Istri saya meninggal. Ya Tuhanmu meninggal malah. Sehat ya kau Zuma ya. Ya kamu yang harus sehat. Udah numpang di negara kami ya, kamu harus sehat. Ya, kau terlalu capek siang malam menghujat gitu. Oh kok saya hujat? Parah. Coba aku dulu. Udah 3 kali. Aduh, ini taat sama aku ini. Aku bisa angkat kau Rasul nanti. Ya udah, sekalian aja kau Tuhan kan kalau perlu. Oke dah ya. Selamat menikmati pengakuanmu bagindamu adalah tukang kawin ya.
Dasar biadab anjing, anak anjing, anak anjing. Tuhan kau Yesus berzinah. Anak anjing, anak anjing, anak laknat. Tuhan kau Yesus berzinah. Martin Luther bilang Tuhan kau Yesus berzinah 3 kali belum mati terkutuk itu. Ditambal taknya bangsat kau. Inilah Kristen ya teman-teman, yang sudah goyah ya kepercayaannya terhadap kekristenan. Tengoklah sudah berapa Kristen yang naik ke sini. Tengoklah, lihat aja kalian yang menilai gitu. Itu yang kepenuhan Roh Kudus itu kayak gitu. Hadis yang dibawa Nabi Muhammad itu setara dengan 30 laki-laki. Kekuatannya, keperkasaannya. Bangga dong kami. Lah Yesus. Aduh, udahlah. Paulus. Tenaga ayam, nafsu kuda. Nafsunya kuda. Tapi tenaganya ayam. Baru naik sedikit loyo. Ya, Putra Basa, Muslim apa Kristen Putra Basa? Saya orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Iya, dia juga. Nah, Tuhannya sebagai nabi loh di Alkitabnya. Ya, Bang. Iya. Beda Bang. Yang mereka tuhankan itu bukan nabi. Nabi itu yang datang kepada Bani Israel. Yang datang kepada non-Israel yang mengaku Yesus itu bukan nabi. Beda itu. Ya, teman-teman yang Kristen kalau mau diskusi Suara putus, Kang. Iya. Aduh, ini sinyalnya keganggu. Kita di sini kalau hujan gitu. Iya. Betul. Ya teman-teman, kencangkan ya tap-tap layarnya ya. Jangan sampai jatuh lagi kedua kalinya ya. Walaupun Bang Zuma itu ditombak, nggak sampai 3 hari bangkit kembali teman-teman. Tapi tolong sedekah tap-tap layarnya teman-teman ya. Teruntuk kalian yang menuhankan karet Lampung, yang percaya rotuan air mengapung-apung ya. Tolonglah bawa data valid konsep Tritung, jangan pula kau bawa data Pak Ketipung. Sekali lagi, jika ingin mencari kebenaran dan kekekalan, dogma doktrin Anda lepaskan. Kalian tidak harus menjadi Islam menjadikan keimanan, cobalah jujur dan cerdas. Terima kasihlah kepada iblis yang jadikan kalian kaum salibis, karena iblislah yang sangat berjasa, didukung dengan ormas Hansip Roma. Tuhan dikonsep akal-akalan, gabrul beserak tidak akurat. Cita harapan dan angan-angan seperti roti kalengkong guat ya. Ingat, lanceng ceba memakan pisang, pisang dimakan kulit dibuang. Kalaulah oten koar dan lantang, kosong tak berisi bak kalen dan rantang. Jangan pernah belajar pada pendeta jika tekstual Bibel lain mengatakan percuma tak pernah kau baca, naik komal jadi bahan tertawaan. Banyak jemuran di Bukit Golgota, darilah kayu kulim si daru-daru. Banyak yang naik gangguan jiwa seperti si ulus bertemu hantu. Diskusi harap tenang dan tabah ketika bernarasi. Jangan pernah halu kalau tidak mau dianggap sampah seperti badut yang tidak lucu. Lagu lawas, lagu keroncong, kalau sekarang lagu dangdutan. Kalau cuma kelas jemaat sombong, naik di komal jadi hiburan. Stay tune. Masya Allah, luar biasa. Keren. Ini ada kuat sama 1908. Assalamualaikum. Muslim apa Kristen? Oh, Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan? Islam. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Kencang kali. Assalamualaikum, Bang.
April, waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan? Maaf Bang, salah pencet Bang, turun ke nanti lagi Bang. Saya lemah. Siap. Nanti ada moderator khusus itu bagiannya. Ngeri kali nih, tap-tap layar ini. Udah sampai aja 600.000. Nggak mau orang nih, Bang Juma turun nggak mau. Ya. Ya, 0805. Fahmi, Assalamualaikum Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Cuma mau menyapa Bang Juma aja. Oh siap. Iya Bang, Masya Allah. Ya Bang Juma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Ternate Bang Juma. Ternate, Masya Allah. Ya Bang, sehat terus, jaya terus Ternateku. Barakallah fik. Ada lagi yang lain, teman-teman? Ya, yang Kristen silakan naik ya, teman-teman yang Kristen dulu yang naik ya, biar kita diskusi. Nanti kalau udah malam baru ya. Ayo teman-teman Kristen. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Enggak, saya mau. Jangan langsung dikeluarin moderator, biarin dia ngomong dulu. Kalau udah ngomong ditanggapi baru turunin ya. Jangan terlalu kejam. Betul. Betul. Biarkan dulu sharing. Ada apa gitu, dari mana. Assalamualaikum, saudara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bang Juma. Malam. Saya Muslim, hanya ingin bertanya. Saya pernah mendengar kalau Yesus itu mati dikafani. Sementara di kita sebagai Muslim, Yesus itu tidak pernah mengalami kematian ya Bang? Iya, belum pernah. Oh begitu ya. Tapi berarti oten-oten yang mengatakan Yesus dikafani itu hoax ya Bang? Di dalam kitab mereka memang dikatakan dikafani. Dalam dalam Yohanes 19:40, iya betul. Ya, alhamdulillah ayah saya sendiri sudah mualaf ya Bang. Alhamdulillah. Dan pada saat ayah mualaf saya sudah lumayan dewasa Bang. Pada saat itu ayah bertanya kepada kita sebagai anak yang bertiga ini, kalau ayah sendiri sudah meragukan keimanannya waktu di Kristen, karena dia pernah mendengar kalau akhir dari lembaran Injil itu disimpan yang bunyinya adalah akan ada agama yang akan dibawa oleh Nabi terakhir. Yesus berkata begitu, benar ya Bang? Kalau di dalam Bible itu Matius 5 nomor 20. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih sempurna dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Artinya akan ada agama yang lebih baik dari ahli Taurat. Nah, itulah agama yang menjadi jalan, ya. Iya, waktu juga itu ayah berpendapat meragukan karena kok ayah menyembah Tuhan yang sama jenis kelaminnya dengan ayah gitu. Makanya dia meragukan. Iya. Makanya dia bersyahadat, alhamdulillah malah lebih taat dari anak-anaknya. Iya. Ibadahnya. Alhamdulillah. Iya gitu aja. Ya cuma berbagi aja ya Bang. Semoga ayah sampai akhir hayat istiqomah ya Bang. Amin, amin ya rabbal alamin.
Iya. Ya, begitu aja. Terima kasih ya Bang. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudung. wabarakatuh. Ya, Sudung, selamat kirain. malam, Bang. Selamat malam, Sudung. Mohon dari izin, Kristen aku ya? cuma mau nanya ini aja, Bang. Enggak, Kalau mau Sudung dari dijawab sih, Kristen apa Muslim? enggak, saya aliran kepercayaan saya, Bangku, aliran kepercayaan. Oke, siap. Silakan. Cuma mau nanya Bang Juma aja. Ini kalau mau dijawab sih silakan, kalau nggak apa-apa. Kan agak melenceng ini dari ajaran agama. Yang mau saya tanya itu, kan saya punya kucing ini Bang Juma. Punya kucing, tapi dia apa ya? Dia birahinya kuat sekali. Jadi keinginan saya itu mau kebiri dia, itu dosa nggak menurut Abang ya? Ya dosa lah Bang. Dosa ya. Ya. Kemarin mau saya bawa ke dokter kan, cuma saya tanya dulu Bang Juma karena saya lihat Bang Juma kan suka kasih ini fatwa-fatwa yang bisa masuk logika dan ke hati gitu loh Bang. Iya, janganlah itu menganiaya binatang itu namanya Bang. Kalau Abang mau nggak Abang juga dikebiri, mau nggak? Nggak mau kan? Nggak mau, cuman karena dia kan apa, dia terus bunyi-bunyi apa dia Bang, apa namanya, ngeong-ngeong terus gitu loh. Iya namanya birahi Bang. Kucing itu kalau birahi ngeong-ngeong, tapi giliran melahirkan dia diam-diam gitu loh. Nggak Oh, gitu seperti manusia. Kalau manusia birahi diam-diam, melahirkan baru teriak. Itu kebalik Oh. sama kucing. Kucing birahi Kemarin sih- teriak, melahirkan diam-diam. Iya kemarin sih dokter bilang kayak aku kan minta 500 biar saya ini sterilkan apa kebiri sama itu Bang ya, artinya supaya nggak beranak. Cuma saya tanya dulu yang tahu Islam, saya bilang gitu. Kebetulan saya ini calon istri saya ini orang Islam juga, dia yang memelihara kucing itu, dia bilang juga coba masuk komal muslim, Jangan, tanya Bang. dulu kata dia. Kecuali seperti kucing saya di rumah ya. Sunil itu sudah lebih 10 kali melahirkan. Kemudian si Sunil ini kan Himalaya, dia dikawini sama yang versi lain, Anggora waktu itu. Akhirnya janinnya itu besar. Nah di dalam itu ada 3 ekor besar sekali. Gak bisa lagi kemudian dia melahirkan. Jadi bayinya itu mati di dalam. Jadi perutnya dibedah. Nah sekalian angkat rahim waktu itu 2-3 tahun yang lalu. Nah, itu nggak apa-apa supaya kucing kita nggak mati. Kalau maksudnya kalau kucing tidak- kami ini masih baru, dia baru ada 3 bulan apa berapa ini, masih baru lah kucing ini. Ini 3 bulan kok birahi? Dia Nggak tahu, jantan atau laki-laki Bang kucingnya? Betina. Dek, Yun, itu kucing kita itu udah berapa bulan? Sionet. 8 bulan katanya Bang Juma. Oh, udah birahi itu. Jantan ya? Perempuan di apa? Betina Bang. Lihat Abang bunyi. Iya, dia kayak manja-manja nggak jelas dia. Oh namanya juga kucing Bang. Pak Bom-Bom aja manja-manja nggak jelas. Pak Bom-Bom kalau nggak ada Oke lah, beras, diturunkan nelpon aja Bang. saya, Aku WA cuma nanya saya. itu aja Bang Juma. Nanyain Iya, itu aja ya. Iya. Maaf Bang, saya kuliahnya cuma 3 semester jadi di kedokteran hewan, tidak sampai selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kucing apa jantan betina kucingnya Mas? Halo. Bang Alif. Ya, Bang besok Alif, di sini. Bang Kurais ya? Ya, kucingnya berapa usianya? Berapa bulan? Ya, halo. Kucingnya gimana, Mas? Gugur bulunya enggak? Kenapa pula kata dia bahas kucing? Iya, belum diskusi bahas kucing. Nama kucing saya itu Sunil, betina. Sudah ini tutup kandungan, kasihan beliau. Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Zuma. Iya Bang. Abang-abang yang lain ya. Mau nanya juga jadinya sama Pak Dokter nih. Iya, betina jantan. Enggak Bang Zuma. Sehat-sehat selalu Bang Zuma ya. Saya selalu dengar debat-debat Islam Kristen ini ya, banyak tercerahkan, banyak saya pahami, dan banyak saya yang tahu dari yang tidak tahu kan. Terima kasih Bang Zuma dan teman-teman semua yang ada di Kompas. Terima kasih. Saya sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Tak kenal lelah. Dari Denom apa? Saya Kristen. Ya, Denom apa Bang? Kristen Protestan. Oh baik, silakan kalau mau diskusi Bang. Ini boleh. Judulnya Yesus Duta Tuhan, artinya Yesus utusan Tuhan. Kalau Bapak mau membantah silakan. Yesus Duta Tuhan, dutanya tuh maksudnya kemana? Bani Israel. Oke. Kalau saya boleh jawab, silakan Bang. Oke. Saya tidak perlu pakai duta. Yesus itu Tuhan buat saya. Itu Kenapa? betul tuh. Betul. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang bisa mengutus nabi, Bang. Iya, itu betul. Ya. Jadi Tuhan bisa mengutus nabi. Hanya Tuhan yang bisa mengutus nabi. Bang Zuma boleh jawab, seberapa kenal Abang sama Tuhan Abang? Kalau Tuhan saya itu, dan jelaskan Tuhanmu seperti apa. Masya Allah. Jadi saya, Tuhanku itu sama seperti Tuhan yang dijelaskan oleh Yesus. Jadi Tuhan jangan itu sama-samain Bang. Kitabmu baru di abad ke-6, jangan sama-samain. Kebetulan sama. Iya, bilang kebetulan aja, jangan bilang sama. Karena Yesus mengatakan Tuhan yang disembahnya itu tidak dapat dilihat oleh manusia. Kebetulan sama. Tuhannya Yesus tidak bisa dilihat oleh manusia, kata Yesus Yohanes di dalam Yohanes 5 ya, nomor 37. Kalau Tuhannya Kristen kan bisa dilihat, bahkan bisa dibunuh kan ya. Beda. Kalau Tuhanmu bisa apa? Kalau Tuhan saya itu mengutus Yesus, membangkitkan Yesus, kemudian mematikan Yesus. Di mana datanya Allah membangkitkan Yesus? Nah, coba Anda lihat kemudian di dalam kitab Kisah Para Rasul. Oh, tidak ada Allah SWT di sana. Oh, ada kok. Tidak ada. Oh, silakan baca. Ada. Silakan baca. Oke, kalau begitu gini, kalau bukan Allah SWT, lalu Allah yang mana yang ada dalam Bible? Silakan baca, jangan congor. Allah yang mana yang ada di silakan baca datamu, jangan congor. Allah yang mana yang ada di dalam kitab baca. saudara? Kenapa nggak berani baca? Enggak, saya tanya dulu, Allah yang mana yang ada dalam kitab? Kamu tadi bawa kalau data. kamu nggak bisa berdiskusi, kamu turun. No, kamu tadi bawa data. Mulai takut. Kamu mulai takut. Kok takut sama penyembah manusia kok? Takut. Baca data. Penyembah manusia. Baca datamu. Mulai. Baca datamu. Data yang mana? Yang tadi kau bilang kalau Allah SWT ada di kitab. Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Sambil saya buka ya. Kisah Para Rasul berapa? 2 nomor 32. Oke, baca. Yesus inilah yang Allah bangkitkan. Mana Allahnya? Itu tertulis begitu. Apa? Teks aslinya apa? Iya, saya tanya teks aslinya apa? Iya, teks aslinya apa? Iya, teks aslinya apa? Yang saya tahu begitu tertulis di kitabmu. Oke, kubuka teks aslinya boleh? Silakan Paman. Oke. Mampus. Buka aib sendiri, mampus.